Ada pendapat mengatakan kenapa Ismail diperintahkan untuk disembelih oleh Allah kepada Nabi Ibrahim? Karena jangan-jangan cintanya Nabi Ibrahim sudah bergeser kepada putranya. Ternyata tidak. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, pelajaran dari ini, apa yang akan menghalangi kita ketika melakukan perintah Allah supaya dikorbankan? Yang menghalangi Bapak tidak ke masjid itu apa? Usir dia, kira-kira gitu. Korbankan dia. Ya. Karena apa yang menghalangi perintah Allah itu tidak boleh ada yang menghalanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik kita nikmati sekaligus mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Dzulhijjah ini kita diingatkan oleh dua kejadian besar. Salah satunya adalah haji, yang kedua adalah udhiyah. Sudah tentu mereka yang sedang menunggu waktu haji dan yang belum berangkat menuju Mekah atau Madinah, ini mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah haji dulu. Ya. Suasana haji ini kan luar biasa. Jadi kita yang sudah haji ini harus betul-betul memahami, menghayati apa yang kita lakukan dulu itu tidak main-main. Bayangkan kalau pergi haji ada yang bayar 60 juta, ada yang bayar 500 juta. Ya. Saya nggak tahu 500 juta ngegeser yang 60 atau enggak, itu saya nggak tahu lagi. Ya. Artinya begitulah haji yang memang menjadi ibadah yang sangat bisa jadi merepotkan seluruh manusia. Tapi bagaimana ketika orang melaksanakan ibadah haji itu memang betul-betul walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa atimul hajja wal umrata lillah. Seluruh ibadah itu lillah. Tapi tidak disebutkan oleh Allah kalau ibadah itu secara teks ada lillahnya. Tapi untuk haji ada. Karena haji tadi tuh, duit gua banyak nggak apa-apa, gua berangkat lagi aja. Ada hawa, ada suasana yang bisa jadi karena ibadah haji ini ibadah yang luar biasa. Maka yang sudah haji, mudah-mudahan dulu kita berharap hajjan mabrurah. Maka seperti apa yang sudah haji ini mabrur? Jangan dulu pulang haji semangat betul ceritanya. Begitu sudah haji, subuh aja ke masjid kagak nyampe. Gitu ya? Banyak. Masya Allah. Ya makanya ini yang sudah haji. Yang belum haji, Masya Allah. Ya,
antum ngomong sama Allah, ya Allah, engkau sudah memberikan kesempatan kepada mereka. Berikanlah kesempatan itu kepada saya, kepada keluarga saya, kepada keturunan saya. Karena kata Rasulullah, niat yang baik itu niatul mar'i khairun min amalihi. Niat seseorang itu lebih baik dari amalnya. Artinya memang kita belum bisa beramal, tapi kuatkan niatnya. Maka ada yang lebih ekstrim, ya. Ada yang lebih ekstrim. Kenapa ente belum berangkat haji? Belum mampu. Padahal rumah dia itu harganya 500 juta. Rumahnya 500 juta. Kalau dijual 500 juta dia bisa beli 400 juta. 100 jutanya untuk haji. Cuma ini agak ekstrim memang. Ya. Jadi apa betul ente tidak mampu? Enggak. Buktinya saya nggak ada. Padahal rumah dia harganya 500 juta. Kalau dijual 500 juta, beli yang 400 juta. Insya Allah masih mungkin. 100 jutanya untuk apa? Untuk haji. Dan nanti Allah akan ganti. Nah sekarang yang kecil berarti tinggal udhiyah. Kalau tadi 60 juta atau 500 juta, sekarang yang kecil. Kita ngomongin yang kecil yaitu udhiyah. Betul nggak kita nggak bisa korban nih? Ya. Saya nggak punya duit Ustadz, tapi punya motor 3. Itu misalnya. Ya. Jadi udhiyah ini juga adalah pembuktian seberapa kita mentaati apa yang Allah perintahkan. Kalau di dalam surat Al-Kautsar itu fasholli li rabbika wanhar. Jadi perintahnya sholat dulu baru berkorban. Jadi memang seringkali Al-Quran juga menggandengkan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia. Maka orang yang demen sholat pelit tuh nggak nyambung. Ya, dia demen sholat, demen ibadah, ya. Ibadah itu ya sholat, ya haji, ya umroh, itu ibadah. Tapi pelitnya luar biasa, nggak nyambung. Karena hubungan manusia dengan Allah itu harus dibuktikan dengan hubungan dengan manusia. Tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Kalau dia sudah menyatakan dirinya cinta Allah, ya, maka sebetulnya harus cinta manusia. Maka fasholli li rabbika wanhar. Udhiyah ini adalah satu model di mana apa hikmahnya? Saya tidak akan bicara teknisnya. Karena tiap tahun kurban. Paling juga masalahnya kulit gitu biasanya. Itu yang ditanyain itu lagi, kulit lagi. Ya. Masalahnya kepalanya gitu kan, kakinya, ya sudah. Itu sementara ditinggalkan dulu karena waktunya terbatas. Di antara hikmahnya adalah wal udhiyah syara'ahallahu ihya'an li dzikra Ibrahim wa tausi'atan 'alan nas yaumal id. Kama qala Rasul innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzakarallahu. Udhiyah itu disyariatkan oleh Allah untuk menghidupkan bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim. Di antaranya adalah bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim kaitannya dengan akidah. Nabi Ibrahim itu dikatakan Khalilullah. Ketika Nabi Ibrahim itu mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut, Nabi Ibrahim protes. Ana Khalilullah, kata Nabi Ibrahim. Saya ini kekasih Allah. Masa kekasih Allah mati? Malaikat maut bingung juga. Iya juga ya. Ya. Akhirnya lapor lagi kepada Allah. Ibrahim Khaliluk. Ya Allah, Ibrahim kekasih engkau. Masa dia mati?
Apa jawab Allah? Mana ada kekasih tidak ketemu dengan kekasihnya. Jadi kalau Nabi Ibrahim mau ketemu dengan kekasihnya, dia harus mati. Karena tidak bisa ketemu dengan Allah kecuali dengan mati. Balik lagi malaikat maut. Ya. Kata malaikat maut, kalau engkau kekasih Allah, tidak mungkin kekasih tidak pernah ketemu dengan kekasihnya. Jadi kalau mau ketemu dengan kekasih harus mati. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Begitu kata malaikat maut begitu, ya sudah. Ya udah, kalau itu cabut dah. Asik ya bisa ngobrol dengan malaikat maut ya. Ya, karena bahasa Arab kali gitu ya. Nah, makanya antum belajar bahasa Arab dah ya. Jadi begitu kematian itu mempertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah disebut Khalilullah. Tapi tetap dia diuji. Apa ujiannya? Dia menunggu lama punya keturunan. Nah ini ya. Kita kalau ketemu dengan teman yang sudah umur 30, udah lama nggak ketemu 30 tahun, yang ditanyain apa? Berapa anak ente? Belakangnya baru bercanda, dari berapa bini? Nah itu bercanda kalau itu. Tapi kalau yang pertama serius tuh. Jadi yang ditanya adalah anaknya. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Lama tidak punya anak, bahkan sampai 70 tahun lebih konon. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak punya keturunan dari istri yang namanya Siti Sarah. Ini dalil buat bapak kawin lagi. Kalau istri yang pertama susah punya anak, cuma yang nyariin istri yang pertama. Ini kisahnya begitu. Ya. Akhirnya dia menikah lagi dengan Siti Hajar. Pertanyaannya sama ibu, ibu biar jangan kalau udah dengar bini kedua kan udah mulai aja ibu merengut. Bu, Siti Hajar sama Siti Sarah cantikan mana, Bu? Iya, cananya ibu, Bapak diam. Bu, Siti Sarah dengan Siti Hajar cantikan mana? Cantikan Siti Hajar. Gak mungkin, Bu, yang milih istri yang pertama untuk istri yang kedua. Gak mungkin lebih cantik, mesti turun nilainya dikit ya. Jadi lebih cantik Siti Sarah. Masa milih istri yang kedua lebih cantik? Wah, gawat tuh. Kira-kira begitu ya. Tapi ternyata dari istri yang tidak lebih cantik dari Siti Sarah lahirlah seorang putra yang namanya Ismail. Itu sudah menunggu lama. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya batib alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim bermimpi dia diperintahkan menyembelih Ismail. Pada kita ada puasa Tarwiyah, ada puasa apa? Arafah ya. Jadi yang puasa Arafah ini, siapa yang puasa Arafah itu dosanya diampuni tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ya. Makanya usahakan kalau tidak mulai dari 1 Dzulhijjah puasanya, paling tidak tanggal 9 jangan sampai kagak. Ya, usahakan ya. Itu puasa yang luar biasa. Begitu dewasa Nabi Ismail tadi, falamma balagha ma'u sa'ya, sudah dewasa. Sa'ya itu sa'yun. Ya, sudah bisa disuruh-suruh lah kira-kira. Ya.
Ternyata beliau bermimpi, Nabi Ibrahim bermimpi, diceritakanlah kepada putranya Ismail. Tapi jawabannya luar biasa. Fandur madza tara? Bagaimana menurut kamu saya diperintahkan menyembelih kamu? Jawaban putra yang soleh, Masya Allah. Ya abatib alma tu'man, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati, kalau dalam bahasa Arab itu abi, itu kalimat biasa. Kalau abati berarti rasa cintanya luar biasa. Ada kan orang sebut abi gitu ya. Nah, sebutnya kalimat abati itu lebih dahsyat, lebih dalam maknanya. Ya abatib alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku tercinta, lakukan apa yang diperintahkan. Masya Allah. Anak kita disuruh pesantren aja susah banget. Apalagi disembelih. Masya Allah. Dari teori pendidikan inilah yang bisa memberikan athar. Jadi apa yang terjadi kepada anak sebetulnya itu adalah bagian proses yang dilakukan oleh orang tua. Maka Bapak Ibu, kalau anaknya miring-miring dikit, sebenarnya yang miring bapaknya sama ibunya. Harus introspeksi itu. Ya. Kita tidak bisa mengatakan dasar anak badung lu, anak nakal lu. Kata anaknya, kan gua anak elu. Inilah indahnya di sini. Ya. Ya abatib al-matu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Hikmah lain yang dijelaskan kaitannya dengan apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim ini adalah Allah ingin menguji. Nabi Ibrahim begitu cinta kepada Allah. Allah uji dengan diperintahkan menyembelih yang dicintai. Kira-kira Nabi Ibrahim cinta nggak sama Ismail? Cinta. Pasti itu. Ya Allah. Kata Nabi Ibrahim, kira-kira ya Allah nggak ada yang lain apa? Ya. Apa nggak ada yang lain ini ujian kepada saya? Padahal yang ditunggu-tunggu ini luar biasa, tapi engkau suruh hilangkan. Itulah ujian yang luar biasa. Tapi tetap dilakukan. Kebetulan putranya lagi mau. Masya Allah. Ya, coba kita introspeksi. Anak-anak kita ini dibangunin subuh aja rada susah, ya Allah. Ada apa sebetulnya ini? Ya. Apa yang menyebabkannya gitu kan ya? Tapi ketika Nabi Ibrahim mencerita tentang perintah Allah, ya batib al-matu'mar, lakukan. Ya. Ini cerminan bagaimana proses pendidikan yang ada. Ada pendapat mengatakan kenapa Ismail diperintahkan untuk disembelih oleh Allah kepada Nabi Ibrahim? Karena jangan-jangan cintanya Nabi Ibrahim sudah bergeser kepada putranya. Ternyata tidak. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, pelajaran dari ini, apa yang akan menghalangi kita ketika melakukan perintah Allah supaya dikorbankan. Yang menghalangi bapak tidak ke masjid itu apa? Usir dia, kira-kira gitu. Korbankan dia. Ya. Karena apa yang menghalangi perintah Allah itu tidak boleh ada yang menghalanginya. Ya, ada cerita kecil begini. Satu hari saya ngajar di majelis taklim ibu-ibu nih. Ini ibu ini kemana nggak hadir? Kebetulan materinya tentang materi ini. Ibu ini kemana nggak hadir? Ya Ustaz, jagain cucu. Jadi ibu itu terhalang ngaji karena jagain cucu. Berarti cucunya sembelih. Kira-kira gitu.
Nah, coba perhatikan secara umum, ya. Apa yang menghalangi kita supaya disembelih, dihilangkan, ya. Jadi jangan sampai perintah Allah itu menghalangi kita. Ini hal yang dikatakan di sini ihya li dzikri Ibrahim. Dari sisi ini betapa Nabi Ibrahim akan melakukan apa saja ketika itu perintah Allah. Kalau kita kan perintah Allah masih ditawar nggak? Masih ditawar. Tapi kalau perintah bos kagak, itu ya. Tanpa sadar kita syirik ini. Ya, dari ilmu tauhid kita syirik. Kalau dipanggil siap. Tapi begitu dipanggil sama Allah, nah, cuma panggilan ada yang nggak bisa ditolak. Panggilan siapa? Panggilan malaikat maut. Nah, maka adzan itu coba Bapak Ibu ilustrasikan itu seperti panggilan malaikat maut. Ketika orang dimasukin ke dalam kuburan itu diadzanin. Terlepas itu khilaf, tapi itu ada pelajaran besar. Yang meninggal itu ketika adzan dengar nggak? Dengar nggak, Pak? Dengar, Pak. Kalau nggak percaya coba. Ya. Dengar itu. Dan disitulah si yang meninggal menyesal. Ada penyesalan. Dulu waktu dia hidup, ketika dengar adzan dia tidak jawab. Dia tidak jawab itu. Andaikan boleh jawab, bisa kabur dari situ. Nah, maka dalam aktivitas kita, ketika kita dengar adzan, ya, anggaplah itu panggilan malaikat maut. Nah, Ibrahim inilah yang berkurban demi mengikuti perintah Allah. Jadi wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul lakukan, yang dilarang tinggalkan. Tinggal dua aja hidup ini. Ya. Apa yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Walaupun kita tidak semua bisa melakukan itu. Terutama yang amalan kita yang kita sering tinggalkan apa? Yang sunnah. Coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kalau yang wajib insya Allah sholat duhur jam 2, oke. Masih bagus nggak? Bagus. Ya. Sholat duhur, ya. Wuduk masih kering, langsung asar. Bagus. Selesai sholat, wuduk masih basah, langsung asar. Bagus nggak? Bagus. Asarnya awal waktu. Duhurnya masalah. Maka sunnahnya, sunnah ini kita harus apa Pak? Harus evaluasi. Qobliyah, ba'diyah. Bapak kalau sholat duhur jam 2 kira-kira qobliyah nggak? Ada ribet pasti. Ba'diyah, apalagi. Maka untuk bisa qobliyah dan ba'diyah ini tidak mungkin kita terlambat waktunya. Nggak mungkin, ya. Maka sebetulnya pertanyaannya tadi, ibadah kita ini udah serius apa belum? Udah serius belum? Belum ya? Nah, kita angkuh saja. Tadi, karena kalau kita serius itu bahasanya adalah qobliyah dan ba'diyah, paling tidak. Makanya ada pendapat innal hayata aqidatun wa jihadun. Hidup ini mempertahankan akidah dan jihad. Jihad kita bersungguh-sungguh dalam ibadah itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kalau kita terus mendoakan orang saudara kita di Gaza, mereka ya kita dipanggil ke masjid aja empat-empot aja ya. Maka gajah dijadikan model
Manusia yang siap menghadapi segala resikonya. Kita ini orang yang aman-aman, saking amannya, ya, mendengar azan itu nggak bergerak, gitu ya. Nah, maka pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang akhirnya secara syariat kita diperintahkan untuk menyembelih seekor kambing. Ya Ustadz, saya nggak bisa korban kambing. Tadi tuh motor, jual dulu motor. Yang tiga motornya. Ya Ustadz, baru jual, yang ada kreditan belum selesai. Ya Allah, susah mulu ceritanya ini. Apa yang ada pada kehidupan kita? Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu tidak ada lagi amalan yang istimewa sebagaimana kata Rasulullah dari Aisyah, ma'amila adami min amalin yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Inna la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ashariha wa adlafiha wa inna dzam la yaqqa minallahi bimakanin qabla ayaqqa 'alal ardi fatayyibu biha nafsan. Karena di hari itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada amalan yang sangat dicintai kecuali ihraqud dam, menyembelih binatang. Apapun yang dimiliki oleh siapapun tidak ada artinya ketika itu, kecuali dia menyembelih binatang tadi. Maka Bapak Ibu yang berkorban, ketika berkorban, ketika waktu korban, ibu atau bapak supaya menyaksikan, disunahkan menyaksikan ketika binatang yang punya bapak atau ibu disembelih. Apa riwayatnya? Fa'inna Nabi qala li Fatimah, ya Fatimah kumi pashhadi udhiyataki fa'inna yaghfiru laka inda awali qatrah min damiha kula dambin amiltih wa kuli inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kata hai Fatimah, bangun tuh, lihat sembelihan kamu. Karena orang yang menyembelih ini, ya, kalau orang pergi haji, berapa hari haji itu? Haji berapa hari? 5 hari. 40 hari itu belanjanya doang yang lama. Kalau hajinya cuma 5 hari. Dengan 5 hari itu kalau kita wala rafasa wala fusuqa wala jidala, ya, itu kayaumi waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan, habis dosanya. Nah, sekarang kita nggak pergi haji, tapi diberikan kesempatan untuk dosa kita diampuni. Dengan apa? Dengan berkorban. Apa kata Rasulullah kepada Fatimah? Bahwa punya dosa nggak? Berarti harus korban. Ya. Apa kata Rasulullah pada Fatimah? Ya Fatimah, bangun, saksikan sembelihan kamu. Karena ampunan kamu ketika awalu qatrah, tetesan darah yang pertama itu, yukbar kula dambin amiltih. Karena begitu tetesan darah yang jatuh ke bumi itu, seluruh dosa kamu diampuni. Masya Allah. Jadi dosa kita itu bisa dibersihkan sesuai dengan ketentuan syariat ini dengan menyembelih. Lalu kata Rasulullah, wakuli, lalu ketika engkau melihat itu katakan inna solati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku. Ibadah di sini pengertiannya adalah sembelihan tadi. Ibadah secara umum kalau kita haji disebut ibadah haji, manasik haji. Itu ibadahnya kaitannya dengan haji. Ya. Kalau di sini nusuk di sini artinya ibadah tentang penyembelihan. Wa mahyaya, hidup saya, mati saya lillahi rabbil alamin la syarikalah, tidak ada yang bisa menserikatkan baginya, bidzalika umirtu, dan aku diperintahkan menjadi orang yang pertama yang taat kepada Allah. Ini kaitannya dengan supaya kita ketika berkorban kita melihat, jangan terima bersih saja, ya udah saya serahin panitia ini, udah biarin dah, tinggal nanti ngambil jatahnya aja sepertiga begitu. Sunnahnya di samping kita berkorban menyembelih, ini yang harus dipahami. Bayangkan ketika Bapak melihat kambing atau sapi yang disembelih tadi, lalu Bapak ingat hadis ini bahwa darah tetesan yang pertama itu mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Karena hidup kita ini banyak dosa. Tapi ada jalan lain yang Allah berikan kepada kita supaya dosa kita diampuni. Nah maka ketika kalau Bapak bisa menyembelih sendiri, boleh nggak? Bu, Ibu bisa menyembelih sendiri, boleh nggak Ibu sembelih sendiri? Boleh, Bu. Ibu coba sembelih sapi sendirian dah. Ya, insya Allah diseruduk. Tapi boleh, ya, boleh kita menyembelih sendiri. Ya, sebagaimana Rasulullah menyembelih sendiri apa yang menjadi kurbannya. Nah, riwayat ini juga memberikan satu pelajaran kepada kita. Dulu korban tahun ini bapaknya, tahun besok istrinya, betul? Pernah begitu? Nah, tahun besok begitu lagi, enggak, nambah kambing lagi. Akhirnya giliran. Sebetulnya kalau memang cuma bisa beli kambing satu ya sudah, cukup satu. Tapi ketika disembeli itu boleh untuk yang bersangkutan dan untuk juga ahlul baitnya. Keluar. Cuma pendapat ini menjadi turun. Dulu dia korban sapi 7 orang keluarganya, karena begitu dapat hadis ini udah kambing aja. Nah coba ya, dulu dia biasa korban karena keluarganya 7 orang korban sapi. Karena untuk berapa? 7 orang. Dapat ilmu baru. 1 kambing bisa buat 1 keluarga. Alhamdulillah. Iya. Ini gara-gara Ustadz ngasih tahu sih. Jadi mestinya saya korban sapi, sekarang nggak korban sapi, korban kambing. Itu pun yang kecil lagi. Nah ini ya, maksud saya adalah kemampuan kita hanya sebatas itu boleh. Dan ini ya dilakukan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah lebih ekstrim lagi dalam tanda kutip. Apa yang dilakukannya ketika Rasulullah menyembelih seekor kambing? Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hada alayya wa an man lam yudahi min ummati. Masya Allah. Tapi jangan dipakai dalil. Orang udah dikorbanin sama Nabi dulu. Enggak korban-korban. Nah, awas. Ya. Ini harus dipahami, begitu cintanya Nabi kepada kita sebagai umatnya,
Karena memang bisa jadi ada orang yang nggak bisa kurban. Maka Nabi lakukan itu, ya, ketika menyembelih, hada alaya wa an man lam yudahi min ummati. Ini korban buat saya dan buat umatku yang tidak kurban. Jadi kalau ibu sudah dikorbankan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, sekarang ibu cuma jadi korban aja berarti yang bapak. Jangan jadi korban, kita berupaya. Bagaimana? Pada hari itu adalah hari di mana orang mau berkorban. Secara umum, ini khusus. Ini namanya menyembelih kambing, ini disebut ibadah mahdoh. Nggak bisa diganti dengan yang lain. Ustadz, saya punya ayam 100 ayam, saya sembelih semuanya. Tetap tidak. Walaupun bisa jadi 100 ayam harganya lebih mahal daripada satu kambing. Tetap satu kambing atau sapi tadi. Tidak bisa diganti dengan itu, namanya ibadah mahdoh. Tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah. Ustadz, saya punya ayam doang 2. Bagaimana kalau saya sembelih, lalu saya bagikan, saya bikin sop, airnya saya banyakin, lalu bagiin tetangga. Boleh nggak? Boleh. Itu cuma tidak termasuk korban. Tapi yang ada ketika melakukan itu, ada jiwa ingin memberi. Mau berkorban dari apa yang sudah Allah berikan. Jadi bapak ibu besok punya ayam 1, udah bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ya, saya tidak bisa berkorban sesuai dengan syariat yang Engkau tentukan, tapi saya ingin memberi kepada yang lain. Saya potong lalu dibagikan. Insya Allah. Tapi terus, ya Allah, masa tiap tahun ayam mulu. Ya, berikanlah saya kesempatan untuk beli kambing. Jadi terus, ini pelajaran secara umum. Bagaimanapun setiap diri kita harus berpikir mengorbankan apa yang sudah Allah berikan. Memberikan kepada orang lain apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena pada hari itu kita bersyariat. Apa syariatnya yang lebih umum? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan. Iya sih, nggak pakai kambing, nggak apa-apa. Ya. Supaya hari itu orang tidak berpikir, sebab ada model orang begini. Dia datang ke panitia, dapat 1 bungkus. Datang ke panitia lain, ya, emang belum dapat, di sini belum dapat Ustadz. Di sono sih udah dapat. Nah, ini masalahnya. Jadi ada orang berpikir hari itu bagaimana sebanyak-banyaknya dapat bungkusan. Padahal tetangganya ada yang nggak dapat, dia diem aja. Gue udah dapat 3, kata dia. Datang ke sini, dia bilang, saya di sini belum dapat, di sono udah dapat. Nah, maka ini memang nanti problem berikutnya adalah masalah kesulitan distribusi. Kita akui, kita tidak punya data yang bisa. Dan yang nerima juga, ya aja lagi, padahal udah dapat dia. Dan dia nggak ngasih tahu kalau di sono kan ada yang nggak dapat. Enggak. Karena saya ketemu dengan orang itu, saya juga suka dapat kiriman dari Al-Barkah, datang saya bagi-bagiin. Saya nggak pernah dapat Ustadz kecuali dari Ustadz. Ada begitu, ya. Makanya nanti jangan bingung, bapak-bapak jangan bingung nih kalau distribusi, ya. Bapak tidak lebih banyak tahu. Nih, bapak ini ke tetangga saya di Royal ini, di balik sana itu banyak yang belum dapat ternyata. Ya, daerah-daerah situ itu ya. Karena jauh dengan masjid, jauh dengan panitia, ya, panitia lupa, ya. Jadi itu. Yang terakhir, nah, ketika bapak berkorban itu dapat 1/3, kecuali kalau nadar, ya. Kalau nadar, bapak nggak berhak mendapatkan 1/3 dari binatang yang bapak korbankan. Boleh nggak lebih dari 1/3? Nggak boleh.
kecuali memang itu mau diberikan kepada yang lain. Karena kan sepertiga itu, satu buat dimakan, kedua buat diberikan kepada fakir miskin, yang ketiga boleh disimpan dalam riwayat itu. Ya, artinya untuk persiapan nanti boleh, cuma kan nggak mungkin gitu, karena banyak yang belum dapat. Saya nggak tahu, konon sekarang katanya orang bayar dam haji katanya dipotong di Indonesia ini. Ya, Masya Allah, tambah lagi rezeki kita ini. Ya, cuma didistribusikannya kemana, ini yang jadi masalah. Ya, jadi saya kira ini waktunya sudah habis. Ya, jadi apa yang saya sampaikan lebih kepada global, yang jelas Bapak Ibu sekalian niatkan saja. Ya, haji juga niatkan saja, ya Allah, Engkau sudah berikan kesempatan kepada mereka, berikan kesempatan itu kepada saya. Terus haji, kita tiap haji dan umroh kan, habis ini sholat suruk, haji dan umroh. Habis itu doanya jangan panjang-panjang, ya Allah masa hajinya di Masjid Al-Barkah mulu, ya kira-kira gitu ya. Ya Allah, saya pengen haji di Masjidil Haram. Berangkat dari rumah menuju ke masjid, sholat jamaah juga itu saya lewat mengatakan juga bagian dari melaksanakan haji dan umroh. Ya Allah, masa saya berangkat hajinya ke Al-Barkah melulu ini. Ya, mudah-mudahan Allah dengar. Ya. Saya kira ini mungkin ada tambahan atau pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.